Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi ini kita coba bahas tentang struktur membran sel. Mungkin materi kali ini penting bagi kita, terutama dalam aplikasi produk Nutrikanus secara topikal ya, untuk dioles. Ya. Oke, nah, Pak kita ingat-ingat materi kuliah kanus ya. Jadi pada saat kita bicara tentang sel, itu di sini ada membran sel. Ini membran. Nah, di dalam membran ini ternyata mempunyai banyak sekali fitur, banyak sekali pompa-pompa. Ini kan ada, ya banyak lah ya. Ada eh, kanal-kanal untuk memasukkan dan mengeluarkan satu zat, ya kan? Ada yang difusi, ada yang butuh transport, aktif transport, ya butuh ATP di sini. Ada yang secondary aktif transport. Nah ini semua di sini. Jadi yang saya gambarkan di sini adalah suatu channel, suatu suatu pintu untuk mengeluarkan atau memasukkan sesuatu zat ke dalam sel atau dari sel keluar. Nah, iya, jadi masuk atau keluar. Nah, itu. Nah, sekarang saya nggak fokus ke channel-channel ini, tapi coba kita fokus channel ini ya, itu dia tuh nempel di mana? Itu nempel di membran. Inilah membran. Jadi ini ya adalah membran. Kenapa membran ini bisa selektif? Ini yang harus kita tahu. Sehingga karena dia selektif, maka dia butuh namanya channel-channel ini. Jadi nggak sembarangan. Nah, membran sel itu kalau kita zoom lagi ya, nah saya zoom in, nah saya bawa ini membran ya, ke sini. Nah, ini. Jadi membran sel itu terdiri dari suatu komponen namanya fosfolipid. Dan dia double fosfolipid, namanya fosfolipid bilayer. Ini bilayer. Nah, terdiri dari satu fosfolipid yang ini satu fosfolipid kemudian digabungkan dengan satunya lagi. Jadi ada dua fosfolipid. Nah itu ya. Cuman dia itu uh, bertolak belakang. Jadi kepalanya ini menghadap keluar dan ke dalam. Nah ini luar, ini dalam. Luar artinya keluar tubuhnya sel, kalau ke dalam berarti ke dalam sitoplasma. Nah, ini makanya ada pentol-pentol ini ya. Ini pentolnya keluar, ini ke dalam, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, uh, kenapa kok dia bisa selektif? Nah ini akan saya gedein nih strukturnya. Jadi inilah struktur dari fosfolipid ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah ikut kuliah kanus pasti familiar dong dengan senyawa ini. Ini loh, saya kasih ya. Saya kasih warna biru aja. Ini loh, apa ini? Apa yuk? Ini adalah gliserol. Gliserol. Kemudian gliserolnya 3 karbon kan? Dia akan berikatan dengan 3 senyawa lain. Yang pertama adalah hijau ini adalah asam lemak. Asam lemak 1, yang biru ini asam lemak 2. Nah, yang terakhir, nah ini yang bedakan Ibu. Yang merah ini, ya, merah bata ini adalah, inilah namanya senyawa kolin. Kolin, ya. Jadi, oh sorry, bukan kolin. Ini fosfokolin. Nah, fosfokolin. Nah, sekarang amati fosfokolin ini. Fosfokolin adalah suatu senyawa terdiri dari gugus fosfat, ini fosfat, ya, dan ini adalah kolin.
Kenapa dinamakan fosfolipid? Nah ini, fosfolipid itu dinamakan begini karena molekulnya adalah awalnya lemak, lipid, lemak, trigliserid. Cuman salah satu asam lemaknya diganti dengan senyawa ini, fosfoglikolin. Nah ini ya, jadi fosfolipid itu akibat trigliserid, satu asam lemaknya diganti oleh senyawa fosfat yang berkaitan dengan kolin. Nah sekarang kenapa kok dia itu sangat selektif dan dipakai oleh sang pencipta sebagai membran sel? Karena di dalam fosfokolin ini ya, itu mempunyai, saya hapus dulu ya, mempunyai dua muatan. Saya kasih warna kuning, amati, nih negatif dan positif. Negatif pada gugus fosfat, ini ya, positif pada gugus nitrogen pada kolin. Bayangin di dalam satu molekul fosfolipid itu mempunyai dua muatan, negatif dan positif. Oleh karena itu, dia bersifat polar. Polar ada dua, negatif dan positif. Nah, apa dampaknya Bapak Ibu? Apa dampaknya? Jadi dampak dari skema ini sangat canggih sang pencipta ini Bapak Ibu. Jadi di dalam sel itu, membran sel itu kan dia itu, kalau ini sel, di luar badan sel itu ada banyak sekali molekul. Karena dinding sel itu ya, dinding sel ini, dia mempunyai dua muatan, negatif dan positif. Makanya begitu dia ketemu muatan positif, akan ditolak. Begitu ketemu muatan negatif, ditolak pula dia. Makanya skema ini akan membuat semua muatan, semua zat yang mempunyai elektronegatif, punya charge, ya, punya muatan dan negatif dan positif, maka dia pasti tidak bisa masuk ke dalam sel. Oleh karena itu dia diberikan pompa, pompa ada natrium, kalium, ATPase, kemudian hidrogen, kalium, ATPase, ada yang langsung difusi ya, ada perbedaan konsentrasi. Air pun dia diatur, dia ada aquaporin, nggak sembarangan masuk. Jadi kalau kayak air itu sembarangan masuk, tanpa ditolak oleh membran, bisa pecah ini sel itu, mati sel itu, gitu ya. Nah, karena skema sel ini dan kehidupan alam semesta ini adalah elektron yang dialirkan, makanya dia sangat selektif menjaga jika jangan sampai muatan-muatan satu zat bermuatan itu mudah masuk. Nah, itu nanti jadi masalah di dalam tingkat sel. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, terus gimana solusi kita jika ingin memasukkan suatu zat, contohlah asam amino atau protein, atau gula ke dalam sel? Nah, itu kita bisa menggunakan tanda kutip menggunakan tata cara tubuh ya. Bagaimana tubuh melakukan hal itu. Nah, oke. Karena sel itu, jadi saya copy lagi sel. Saya taruh sini. Apabila saya ingin memasukkan satu zat polar masuk ke dalam sel, contoh glukosa, makanya glukosa kan polar tuh, maka dia sel akan membentuk suatu glut 4 di sini, ada pintu masuk dia. Jadi gula nggak sembarang masuk. Namun untuk asam lemak karena dia non polar, untuk lemak ya, asam lemak, maka dia bisa masuk. Asal dalam bentuk asam lemak, bukan bentuk trigliserid. Nah, mayoritas zat gizi kita yang untuk perbaikan sistem itu kan kita butuhnya kan sebagian besar adalah polar. Apa contohnya? Protein atau asam amino. Asam amino, apalagi? Terus vitamin misalkan ya. Vitamin C, ya. Vitamin C kan polar tuh. Apalagi? Eh, Glukosa ya. Antioksidan.
antioksidan pasti polar karena dia mendonorkan elektron. Nah, bagaimana ini bisa masuk ke dalam sel? Kalau lewat darah, Bapak Ibu. Jadi kalau lewat darah, ini bisa masuk. Karena darah pasti akan membawa dia, darah ini akan ada pembawanya, entah itu protein atau fosfolipid, sehingga dia kalau saya punya antioksidan, ya, ini mau masuk dalam, maka ini akan dikelat oleh suatu fosfolipid, maka dia bisa masuk ke dalam sel. Nah, begitu, ada pembawanya. Tapi jika Bapak Ibu ingin memasukkan tora algati ini masuk secara topikal atau oles. Algati kalau dioles tidak bakal bisa masuk. Kenapa? Karena algati itu polar. Ini bentuknya. Polar. So bagaimana? Maka algati ini Bapak Ibu harus campur dengan air sedikit air, plus minyak. Nah, ini Anda aduk sampai membentuk emulsi. Karena di dalam algati itu sudah ada kolagen, maka kolagen ini bisa mengawinkan jadi antara air dengan minyak, membentuk suatu zat mirip fosfolipid. Jadi mirip fosfolipid. Sehingga begitu Anda kasih dia, masukkan, dioleskan, oles ke dalam sel, ketemu langsung sel. Kalau ini kulit, dia bisa masuk. Nah, contoh lagi apa? Good Move ini isinya adalah makanan. Cuman kalau lewat mulut, kolagen dan gula dan sebagainya lewat mulut butuh waktu kan. Makanya dengan kita memahami tentang fosfolipid tadi, makanya makanan-makanan yang harus masuk ke dalam sel secara topikal, maka kolagen tadi, gula, niacinamide dan lain-lain tadi yang diperlukan sel sendi itu saya coadsorpate. Jadi saya jaket itulah ya, satu emulsi yang itu dioleskan, maka dia bisa masuk menembus sel kulit dan bisa masuk ke sel sendi sesuai target. Nah, ini kalau sel sendi, ini kan, ini radang sendi di sini, ini radang. Ada dua opsi. Yang pertama kita kasih makanan lewat mulut ya, lewat darah, makanan nutrisi ya, nutrisi kayak AK, AG, AT itu ya, masuk dia, membangun struktural sini. Tapi butuh waktu, karena apa? Sangat tergantung pada jadwal regenerasi. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya yang masuk dalam lewat darah kita, lewat makanan ini, kita makan. Ini begitu terjadi jadwal generasi, maka dia akan langsung cepat membangun. Nah, sambil nunggu waktu regenerasi ini, Bapak Ibu bisa bantu dengan Good Move. Sini Good Move. Nah, Good Move ini memang saya setting bisa topikal. Cuman jangkauannya rendah. Nah, tapi paling enggak kombinasi dua-duanya antara topikal dengan lewat nutrisi ini ya Bu, dikombin, maka insya Allah dalam waktu cepat
pasien ini akan membaik. Nah, demikian juga Bapak Ibu jika ingin menerapkan Algati contoh pada pasien kanker, ada luka-luka diabetes ya. Nah, kalau lewat mulut, lewat makanan ini, lewat makanan dalam intake makanan ada kendala, kemudian juga ingin mempercepat, maka kombinasikan Algati dengan tadi ya, dengan minyak ya, lakukan dan kasih. Ada juga kemarin Dr. Ari membuat tips juga ya untuk mensimplifikasi, minyak diolesin dulu ke dalam ke kulit pasien, kemudian Algati taburkan. Nah, mungkin saya tambahin Algatinya sudah kasih air dulu, pekat boleh, begitu diolesin di minyak. Jadi tolak minyak diolesin di kulit, Algati yang sudah kena air ditimpukan ke dalam situ. Jadi coba aja, intinya sel kita itu, membran sel kita itu sangat selektif. Dan dia begitu ada molekul bermuatan, maka dia itu akan menolak, akan ditolak. Kecuali ada transporternya. Masalahnya kalau lewat topikal, nggak ada transporternya, karena itu butuh mekanisme apa ya, metabolisme secara biokimia harus terpenuhi semuanya. Tapi kita bisa menggunakan celah di mana fosfolipid bilayer itu bisa tertembus dengan memberikan atau mengenkapsulasi ya, mengenkapsulasi kayak Algati dan sebagainya yang polar itu dikapsulasi dengan sesuatu yang non polar. Karena sifat dari membran sel kita adalah dia mudah ditembus oleh sesuatu zat yang non polar. Yang non polar. Jadi makanya non polar apa? Ya berminyak tadi. Dia bisa untuk bawa menembus gitu. Ditembus. Nah, cari minyak-minyak yang rendah ininya apa namanya? Rantainya. Nah, contoh kalau untuk minyak itu ya itu bisa dipakai, atau minyak kelapa bisa dipakai ya untuk supaya cepat masuk itu loh. Kalau minyak yang panjang itu agak sulit juga masuknya karena kebesaran ya itu ya. Jadi itu Bapak Ibu mungkin itu yang saya sampaikan. Kita coba rangkai pasal-pasal yang bisa kita gunakan untuk makin mengoptimalkan bagaimana memasukkan nutrisi karnus ke dalam sel. Oke, sampai jumpa lagi.